Selamat malam, Anda menyaksikan program Rosi yang disiarkan secara langsung dari Menara Kompas. BMKG mewanti-wanti cuaca ekstrim ini masih akan terus terjadi hingga 11 Maret 2025 nanti. Saya ingin mendengar pandangan ekonom lingkungan yang juga CEO Think Policy, sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengatasi tantangan kebijakan publik antar generasi melalui solusi berbasis bukti dan empati. Dia adalah Adita Fiercely Utami atau yang biasa dipanggil Afutami. Selamat malam Afu. Selamat malam Mbak Rosi, terima kasih sudah Senang bisa bersama seorang ekonom lingkungan. Rasanya ini menjadi sangat relevan. Saya menanyakan banyak hal tentang apa yang terjadi di Indonesia, terutama Jabodetabek belakangan ini. Saya mulai dulu dengan hari ini sudah ada rapat koordinasi dengan Menko dan para pejabat daerah. Dan Wali Kota Bekasi mengatakan ini pertama kali dalam sejarah karena perkantoran dan pelayanan publik turut terdampak dan menjadi siklus 5 tahunan. BPBD Kota Bekasi mengatakan penyebab banjir di Bekasi curah hujan, meluapnya air sungai, pembangunan tanggul yang belum selesai hingga kurang maksimalnya infrastruktur pengendalian banjir serta drainase membuat banjir semakin luas. Akibatnya ribuan pengungsi bahkan korban jiwa. Untuk Afu, ini membuat responsmu marah atau sedih? Mungkin nggak keduanya, sedikit keduanya tapi juga nggak exactly keduanya. Pertama, ini adalah periode setelah pilkada. Jadi baru ada pergantian kepemimpinan yang sebenarnya membuka peluang atau potensi untuk urgensi atau urgensi untuk political willingness dalam mendorong program-program baru, mungkin mudah-mudahan gebrakan-gebrakan baru, dan banjir ini tentu saja adalah sebuah bencana gitu ya, tapi pada saat yang bersamaan di awal periode 100 hari awal ini dia memberikan momentum gitu, urgensi bahwa semua janji-janji kampanye yang banyak membahas seputar penanggulangan banjir ini jadi harus dibuktikan, bisa dibuktikan sekarang gitu. Bagaimana pemerintah merespons, apakah merespons dengan urgent, dengan serius, dengan sistematik, dengan pengalokasian pendanaan yang tepat, atau pada akhirnya semua janji-janji diskusi selama proses kampanye ini berhenti di situ saja gitu. Jadi mungkin saya membayangkannya ketika dia tidak terjadi banjir ini bisa jadi agenda ini turun, urgensinya hilang dan dilupakan. Nah, tapi tentu saja marah dan sedih ya, dalam arti kita sudah melihat korbannya secara langsung dan ini bukan pertama kalinya, bukan kita nggak tahu ada siklus banjir ini. Jadi fakta bahwa kebijakan publik, pemerintah pengalokasian sumber dana dan berbagai pihak juga gitu ya, sudah gagal mungkin atau belum cukup berhasil menyelesaikan ini setelah berpuluh-puluh tahun, tentu saja membuat kecewa gitu. Sedih karena selalu ada korban. Yes. Masyarakat menjadi korban, apakah mereka harus mengungsi dan bahkan ada korban jiwa. Marah karena ini selalu terjadi berulang kali. Kalau kita melihat ini adalah foto yang diambil dari Kompas ID. Ini sebuah gambar atau visual foto yang sungguh dramatis. Dan ini gak cuman sekali terjadi. Kalau misalnya BMKG mewanti-wanti bahwa cuaca ekstrim masih sampai 11 Maret nanti, apakah kita memang perlu nervous, grogi, atau sungguhnya kita bisa saat ini kita melihat ada modifikasi cuaca, ada rapat dari koordinasi berbagai pejabat daerah dan pemerintah pusat? Yang pertama, dampak banjir ini kan sebenarnya tidak proporsional atau disproportionately lebih berdampak pada kelas ekonomi menengah ke bawah ya sebenarnya gitu. Jadi memang ini isu keadilan iklim juga, keadilan sosial juga gitu. Mengapa kamu mengatakan ini isu keadilan? Karena kecenderungannya daerah rawan banjir yang misalnya memang di sekitar area luapan dan sebagainya itu cenderung, tentu saja tidak 100% ya, tapi cenderung diisi oleh keluarga-keluarga dari kelas ekonomi mungkin aspiring middle class atau menengah ke bawah gitu. Dan yang kedua, kalaupun area-area kelas menengah atau kelas menengah atas terkena banjir, mereka punya sumber daya untuk get back on their feet quite quickly juga gitu. Apakah mereka ke tempat lain sementara? Atau ada pejabat, istri pejabat yang memilih untuk tinggal di hotel. Exactly. Jadi ketika BMKG menyampaikan seperti itu, tentu saja kewaswasan ini juga adalah isu sosial gitu. Bagaimana kita bisa melindungi kelas yang paling terdampak dengan cara-cara yang serius, kelompok rentan, terutama rentan secara ekonomi misalnya, sehingga artinya tidak bisa responsnya itu sekedar menyeluruh, tapi juga harus berpihak dan targeted gitu. Kalau kita lihat Bekasi adalah yang paling
buruk sepanjang sejarah, itu yang dikatakan oleh Wali Kota Bekasi. Kita lihat melalui Google Earth Bekasi 2014 dan 2024, kita lihat sama-sama di sini. Dan Afu bisa melihat bagaimana perubahan yang luar biasa dalam tempo 10 tahun. Sebagai seorang Jati Asih Bekasi, sebagai seorang ekonom lingkungan, secara ekonomis bahwa masyarakat butuh permukiman dan makin bergeser ke daerah pinggiran. Tetapi lihat apa yang terjadi, inilah apakah Anda melihat bahwa ini juga menjadi petaka bagi masyarakat yang justru mencari permukiman? Ya, model pembangunan kita itu seringkali melupakan aspek lingkungan di dalam perhitungan ekonominya. Jadi sebenarnya kan ada sains yang bisa mengukur misalnya daya dukung gitu ya, daya dukung secara ekologis dari sebuah wilayah. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan atau membuat kebijakan tata ruang wilayah gitu, mana area yang boleh dijadikan pemukiman, mana area yang memang tidak boleh secara ekologis sudah bisa diperhitungkan. Atau kalaupun akan digunakan harus mix use dengan misalnya tetap punya ruang terbuka hijau dan sebagainya, harusnya itu menjadi basis untuk kita menentukan area mana yang bisa dibangun atau tidak boleh dibangun gitu. Jadi iya, di satu sisi ada tadi mungkin faktor ekonomi, tekanan ekonomi dan memang kebutuhan untuk membangun pemukiman, tapi tidak bisa serta-merta itu sekedar dijadikan justifikasi untuk membangun. Karena yang tidak diperhitungkan, anggaplah kita bisa membuat rumah-rumah yang lebih affordable, yang lebih murah. Tapi sebenarnya biaya tersembunyi dari pembangunan-pembangunan yang dianggap lebih murah tersebut adalah dampak yang termultiplikasi gitu ya, lewat banjir dan dampak-dampak kita sebutnya eksternalitas negatif lainnya. Dan bukan hanya di Bekasi, sebenarnya kita juga kalau bicara di hulu, dalam konteks di puncak, wilayah hutan di puncak, bagaimana kita perlu atau area sekitar juga ya yang tinggi gitu, area pegunungan di sekitar Jabodetabek ini, itu kan juga perlu ada perhitungan daya dukung ekologisnya gitu ya, yang perlu menyerap hujan dengan baik dengan sudah mengetahui bahwa perubahan iklim akan semakin meningkatkan intensitas dan frekuensi dari hujan dari tahun ke tahun gitu, dan itu adalah sebuah kepastian. Apakah kita sampai hati untuk mengatakan pembangunan yang mengorbankan rakyatnya sendiri? Bisa dibilang seperti itu, dalam arti atau setidaknya tidak cukup holistik untuk mempertimbangkan berbagai aspek. Mungkin awalnya tidak dimaksudkan untuk mengorbankan rakyat gitu, jadi maksudnya bukan ke sana, tapi antara abai, acuh, atau tidak mengetahui atau tidak melibatkan para ahli yang sebenarnya harusnya melalui proses. Hari ini Afu, hari ini 4 tempat wisata di puncak itu ditutup. Dan ternyata diketahui tidak ada izin untuk membuka tempat wisata. Ya, itu mungkin tadi ya menandakan, saya nggak tahu itu bisa dibangun, berarti apakah ada proses-proses artinya korupsi atau sebagainya yang membuat mereka bisa membangun di sana. Karena memang kalau secara hukum, Mbak Rosi, sebenarnya sudah ada peraturan misalnya terkait dengan proses AMDAL atau proses harusnya sebuah misalnya unit usaha, apakah itu ekowisata atau apapun, punya manajemen atau rencana pengelolaan dampak lingkungan misalnya gitu kan. Itu adalah sebuah kewajiban sebenarnya untuk dimiliki. Dan ada juga kewajiban-kewajiban misalnya kalau mau membangun minimal ada ruang terbuka hijau atau area penyerapan sekian persen dan sebagainya. Tapi seperti yang kita lihat bukan cuma di hulu tapi di pembangunan perumahan juga compliance terhadap peraturan ruang terbuka hijau ini tidak di-enforce dengan sebagaimana mestinya gitu. Alhasil kita lihat Jakarta pun, meskipun sekarang kita lagi membicarakan Bekasi ya, tapi Jakarta pun 90% area tanahnya itu sudah tertutup beton sekarang. Kita bicara di Jakarta dan sebagai yang berdomisili di Jakarta, kita mungkin bisa merasa cukup lega bahwa banjir tidak seburuk seperti masyarakat yang di luar Jakarta. Jakarta tetap ada banjir tapi daerah penyangga yang lebih parah. Tapi apakah kemudian kita merasa bahwa Jakarta lebih baik atau sebenarnya hanya kebetulan saja karena ada modifikasi cuaca dan ada normalisasi Kali Ciliwung? Ya, sebenarnya tesnya kan ini hujan ini setiap tahunnya atau musim hujan ini setiap tahunnya semacam stress test. Dia selalu akan
ada titik ceiling baru di mana hujannya akan semakin intens lagi dari tahun ke tahun. Artinya kita bisa melihat sebagai warga Jakarta hari ini berarti daya tampungnya sesuai dengan curah hujan tahun ini. Tapi apakah itu jaminan bahwa ketika intensitasnya naik tahun depan dan tahun seterusnya akan tetap seperti itu tanpa kita mengelola atau memberikan solusi yang lebih menyeluruh terhadap akar masalahnya. Jadi bukan hanya mengelola gejala. Karena beberapa solusi yang ditawarkan kalau misalnya arahnya misalnya normalisasi pembangunan area tampung yang lebih banyak, tapi kita tidak menyelesaikan akar masalah, yaitu kita tetap kurang area penyerapan di perumahan-perumahan dan di Jakarta as a whole gitu. Sebenarnya kita tidak cukup menyelesaikan sampai ke akar masalahnya gitu. Jadi bisa jadi kalau kemarin kan 2021 itu salah satu hujan paling intensif di Jakarta dan jebol semuanya gitu kan. Jadi kita nggak ada jaminan Mbak Rosy dalam beberapa tahun lagi kalau intensitasnya kemudian dalam siklus 5 tahunan itu meningkat lagi dan Jakarta yang kena akan seperti apa. Jadi saya takutnya tuh kita berkejaran dengan solusi-solusi infrastruktur yang mengelola gejala, tapi tanpa kita benar-benar memikirkan tata kelola alamnya sebagai solusi terhadap akar masalah, kita akan selalu berkejaran dari tahun ke tahun ketika intensitas hujannya semakin parah. Banjir di Bekasi tahun 2025 ini dianggap paling parah. Tiap kota di Indonesia tak pernah selesai dengan urusan banjir.